Pilih mana? PHDI WBT apa PHDI MLB? Terus apakah kita usir orang-orang Sampradaya dari tanah Bali? Saksikan kupasannya di YouTube Ismaya Jaya. Om Swastiastu Awigamastu Namo Shidam. Om Astu Tat Astu Namo Shwahu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Hindu Nusantara, salam Hindu bersaudara, salam menjaga warisan-warisan leluhur dan budaya. Hari ini saya akan mengupas tentang masalah PHDI. PHDI yang dinahkodai oleh WBT dan PHDI yang mengikrarkan adalah MLB. Sedurunge ampurayang titiang, mohon maaf kepada idaratu para pelingsir titiang sejebak puri, idaratu para pelingsir titiang dari Resi de Begawan, idaratu pedanda, para sepuh, para guru, para pejabat, izinkan saya titiang Iketut Putra Ismaya Jaya atau Jerubim sebagai masyarakat Hindu, nyama Hindu, ingin menyampaikan unek-unek. Kenapa? Karena banyak sekali berseliweran konflik, polemik. Ketika berjuang untuk membela Hindu, ada yang bilang ini ortodok, dibilang Hindu ortodok. Ini sudah agak nyapir bahasanya. Tapi ketika tidak berjuang, baru diam dibilang abu-abu lagi. Ada kelompok yang mengatakan ini pejuang abu-abu. Ini dua polemik yang sering sekarang kita dengar di jagat maya. Saya hanya ingin mengupas tentang PHDI WBT dan PHDI MLB dulu, karena saya juga masih bingung kemana saya harus mengadu ketika ada permasalahan agama. Begitupun masyarakat yang lain. Ke siapa? Apakah kita ke WBT atau ke PHDI MLB? Ini yang harus kita bahas dan kita kupas. Ketika saya melihat perjalanan dan perjuangan Hindu PHDI terbentuk, perjalanan ini sudah lumayan, perjuangan luar biasa para pejuang-pejuang Hindu Dresta Bali. Harapan saya ini mau bersatu, mau melebur menjadi satu. Karena saya melihat ada proses yang karma, mungkin saya bilang, mohon maaf ampura, ketika Sampradaya itu merasa, ketika sekarang Sampradaya merasa, kelompok Hindu Sampradaya mungkin merasa ada PHDI 2. Ini bagaimana sampai keluar-keluar ini, bagaimana ini ada PHDI 2. Nah, inilah yang dirasakan oleh umat Hindu Dresta Bali. Bagaimana dulu dengan adanya Sampradaya ini, bagaimana juga ada Hindu yang mengaku Hindu, sudah Hindu tapi ngaku Hindu lagi. Seperti sekarang sudah PHDI, ada PHDI, ada lahir lagi PHDI. Seperti itu yang dirasakan oleh semeton nyama Hindu Dresta Bali. Mungkin PHDI WBT harus mengetahui, Bapak, mohon maaf izin Bapak Jenderal dan para petinggi di sana, apa yang terjadi inilah buah karma. Ketika dulu tidak tegas menyelesaikan masalah Sampradaya, sehingga orang Hindu di Bali, Dresta Hindu Bali mengatakan Hindu ini ada 2. Jadi harus dilebur, ini nempel, ini parasit ini. Sampradaya ini parasit. Mohon maaf saya bilang Sampradaya yang tidak menjaga Dresta Hindu Bali. Sampradaya yang tidak menjaga Dresta Bali, yang mengimpor Dresta dari luar. Tapi Sampradaya yang, karena Sampradaya itu adalah bahasa lawas, tapi Sampradaya yang menjaga warisan leluhur itu tidak termasuk, mohon maaf sekali lagi, tidak termasuk dalam kategori yang saya ucapkan, yang saya bilang kupas hari ini.
Sehingga umat Hindu merasa ini parasit sampradaya. Sampradaya yang tidak menjaga warisan leluhur ini parasit. PHDI diamkan. Nah sekarang muncullah PHDI tandingan. Pastinya PHDI WBT menganggap ini PHDI parasit ini. Menggerogoti. Nempel dia di PHDI. Ini parasit. Seperti itu mungkin hukum karma yang terjadi. Terus yang kedua, ketika dari pihak sampradaya yang non Dresta Hindu yang tidak menjaga warisan leluhur, saya bilang tidak menjaga warisan leluhur, pingin untuk bernegosiasi, bagi Dresta Hindu Bali no negotiation, tidak ada negosiasi. Nah sekarang sebaliknya, dari pihak mungkin, mohon maaf, mungkin alibi saya karena saya berapa dekat dengan PHDI MLB ingin adanya negosiasi. PHDI WBT mengatakan no negotiation, tidak ada. Buat apa? Terjadi deadlock. Saya sebagai masyarakat Hindu kadang malu, sebagai masyarakat biasa. Saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa, mohon maaf. Saya hanya mengomentari seperti ini, kalau diterima silakan, kalau tidak, tidak kenapa. Jangan menganggap siapa saya bukan siapa-siapa, tapi saya masyarakat Hindu. Saya orang yang beragama Hindu. Ketika perjalanan ini semakin tidak karuan, PHDI, MLB, PHDI, WBT, dua kubu menunjukkan kekuatan masing-masing, beradu argumentasi. Yang di tengah dipikir abu-abu, padahal kami menjaga Dresta Hindu Bali dan kami menghormati putusan-putusan yang ada. Kami ingin para tokoh, apalagi para jenderal, harusnya para jenderal ini mau bernegosiasi. Perang saja di Ukraina dan Rusia itu terus diadakan mediasi-mediasi untuk terjadi kesepakatan damai. Kalau para jenderal tidak mengerti strategi perang untuk mengakhiri perang, sampai ke anak cucu PHDI ini akan terjadi seperti ini. Harapan saya, apalagi para jenderal dari tokoh-tokoh Bali yang luar biasa, duduklah, ngobrol lah, bicaralah, buat kesepakatan apa yang dimau, apa yang tidak dimau. Janganlah ego, malu kami punya bapak-bapak, kami punya jenderal-jenderal yang luar biasa, kami hormati, kami banggakan dulu. Hilang kebanggaan kami, hilang kebanggaan saya. Saya ngerasakan, dulu saya bangga, punya orang Bali jenderal bintang 4, woi luar biasa, mantap. Punya orang Bali bintang 2, Kopassus, wah luar biasa, bangganya luar biasa. Tapi ketika seperti ini terjadi, kebanggaan itu rasanya sudah sirna. Malu melihat perdebatan yang kok tidak ada ujung pangkalnya. Sesama saudara Hindu Bali, sesama orang Bali yang menjaga Nusantara, mari ciptakan rasa kedamaian. Di tanah Jawa sudah mulai bangkit rasa persaudaraan orang Hindu. Di tanah Bali malah kebalik, merosot rasa persaudaraan yang terjadi di agama Hindu. Harapan saya ini agar segera terjadi mediasi. Dua kubu PHDI segera duduk bareng. Hilangkan ego Bapak PHDI dari grup WBT, hilangkan ego Bapak PHDI dari MLB. Bersuratlah, tunjukkan ke media kalau sudah menyurati ini. Siapa yang nggak datang di situ tidak kesatria, siapa yang tidak mau bernegosiasi, di situ masyarakat Bali akan melihatnya. Siapa yang mau melakukan negosiasi, siapa yang mau berdamai, kita akan tahu. Jangan ada kata-kata no negotiation. Nah sekarang buat saudara-saudara kita yang terpapar, yang sudah masuk aliran sampradaya yang tidak mengajarkan Dresta Hindu Bali. Kenapa saya bilang tidak mengajarkan Dresta Hindu Bali? Buktinya, saya tanya orang sampradaya, Tuhannya siapa? Apakah masih Ida Sang Hyang Widi Wasa? Jawabannya pasti tidak. Mereka sudah mengatakan bukan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kalau bukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, berarti bukan Hindu lagi dong. Bukan Hindu yang ada di Bali. Mungkin kalau dia buat pulau di luar, bisa jadi dia membuat Hindu di situ seperti Kaharingan, Tuhannya berbeda, keyakinan Hindu Tuhannya berbeda. Tapi jangan di Bali.
Jangan di Bali merusak tatanan keluarga kami orang Hindu yang sudah percaya turun-temurun, dibawa oleh generasi leluhurnya sendiri yang berjuang, mempunyai kaste namanya, gelar namanya, orang terhormat, berdarah biru, tetapi menyalahi aturan. Apakah pantas masih disebut sebagai Ratu Agung, Ratu Cokorda? Masihkah kita ampura niki kalau yang sampradaya? Apakah masih kita harus hormati seperti itu? Nanti begitu pemikiran saya ini, apakah masih? Ratu udah bagus, padahal sudah sampradaya. Yang tidak mengajarkan warisan leluhurnya, seluruhnya aja diabaikan arisan. Nah, apakah ini akan kita usir di tanah Bali? Orang sampradaya yang non-resta Hindu Bali. Apa kita rangkul untuk kita ajak kembali ke ajaran Hindu Bali? Kalau saya ingin merangkul. Mari kita kembalikan. Kalau mereka masih iling kepada Ida Sang Hyang Widi, cara memujanya berbeda-beda. Aliran tidak ada yang melarang di Indonesia. Sekali lagi, aliran tidak ada yang melarang di Indonesia. Tetapi membuat agama, memecah agama yang sudah ada, itulah yang salah. Yang terjadi hari ini kita rasakan ada pemecahan agama untuk menjadikan pengalihan ke agama yang lain, bukan ke aliran. Karena Tuhannya sudah dibedakan. Kecuali Tuhannya masih satu, Ida Sang Hyang Widi, dia buat aliran-aliran itu tidak masalah. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan buat para petinggi dan pejuang-pejuang tokoh-tokoh Hindu Bali dimanapun berada se-Nusantara. Mari ciptakan budaya rasa persaudaraan. Malu dilihat oleh orang luar agama. Sudah ada desas-desus para tokoh, sampai ada tokoh agama beda mengkritiki kita. Apa yang terjadi di dalam tubuh Hindu Bali? Apa yang terjadi dalam tubuh agama Hindu? Dulu menjadi kebanggaan, kita bersatu, kita kuat, kita sulit. Sekarang kita malu. Tunjukkanlah jiwa kesatria para jenderal, para tokoh-tokoh untuk mau duduk bareng, untuk berbicara bareng. Salam hormat saya, salam persaudaraan dari tanah Bali, dari masyarakat Hindu Bali, orang biasa. Saya mewakili diri saya sebagai masyarakat Hindu Bali yang ingin berbicara, menyampaikan ini. Jangan sampai lagi saling sindir, menyatakan ini, menyatakan itu, menyatakan paling benar, sehingga menjelekkan, mengatakan ada pelanggaran, ada kesalahan. Ini adalah bentuk dari perjuangan rasa ingin menjaga warisan leluhur budaya. Salam Rahayu, terima kasih, salam hormat dari Iketut Putra Ismaya Jaya Terbima buat para sepuh tokoh dan para jenderal yang ada di tubuh masing-masing PHDI.